Halo para Dojiners, selamat datang di Manhwa Doujin. Bagaimana jadinya jika seorang pekerja kuli angkut barang berubah menjadi seorang vampir hanya gara-gara sebuah kecelakaan konyol? Akan tetapi vampir ini tidak membutuhkan darah untuk bisa bertahan hidup, melainkan sang vampir harus menjadi predator yang menguras energi vital wanita. Seperti apa ceritanya? Yuk kita gas. Cerita dimulai dengan sebuah berita di mana sebuah gedung apartemen runtuh. Namun karena area apartemen yang runtuh begitu tinggi, maka upaya penyelamatan menghadapi banyak kesulitan. Namun runtuhnya apartemen bukan disebabkan oleh faktor eksternal, yang dimana semua orang curiga jika apartemen itu runtuh karena konstruksi yang begitu buruk. Dan di suatu tempat di dalam apartemen tersebut terlihat seorang pria yang merintih kesakitan karena dirinya terjebak dalam runtuhan tersebut. Pria itu dengan susah payah berusaha untuk bisa melepaskan diri dari runtuhan tembok yang menjepit tangannya. Dan terlihat pria itu sampai menangis karena dia berpikir mungkin inilah akhir hidupnya. Walau pria itu terus berusaha, namun karena tembok yang begitu besar, pria itu pun putus asa dan hanya meratapi nasib serta ajal yang akan menjemputnya. Pada hari ini, tepat sebulan sebelum kejadian, terlihat dua orang pekerja kuli angkut yang akan pergi bertugas, yang dimana pekerja bertopi itu memberitahu temannya kalau tempat yang akan mereka datangi merupakan sebuah gedung baru, yang dimana tempat itu bagaikan sebuah labirin. Jadi dia meminta rekannya untuk tidak salah masuk, karena jika salah masuk maka bisa menimbulkan masalah yang serius, yang dimana rekan pria bertopi itu adalah MC kita, Oh Dalyong. Setelah selesai wajib militer, Dalyong melakukan kerja paruh waktu karena Dalyong tidak memiliki orang tua yang bisa memberikan uang dan waktu untuk membantunya. Jadi satu-satunya yang bisa dilakukan Dalyong adalah kerja malam karena bayaran yang lumayan. Saat itu terlihat seorang wanita cantik di mana dia merupakan salah satu penghuni apartemen. Dan saat itu wanita cantik itu meminta Dalyong untuk membawakan barang miliknya. Walau saat itu Dalyong menolak karena dia datang hanya untuk mengambil SPT. Namun wanita itu malah menekan Dalyong dan mengatakan kalau Dalyong menolak, maka dia akan melaporkan dirinya. Walau pekerjaan itu begitu menjengkelkan bagi Dalyong, dan dia beberapa kali berpikir untuk berhenti. Namun Dalyong tidak memiliki pilihan selain melakukan pekerjaan itu. Terlihat Dalyong yang menaiki lift apartemen untuk menurunkan barang-barang tersebut. Namun saat itu lift bergetar dan Dalyong berpikir, apakah hal itu dikarenakan lift berada begitu tinggi? Tak lama di lantai 14, pintu lift terbuka dan terlihat seorang pria tua gagah dengan seorang wanita di sampingnya, yang dimana pria tua itu adalah orang yang selalu ditemui Dalyong setiap malam, di mana Dalyong berpikir kalau pria itu begitu kaya karena dia mampu menyewa apartemen mahal ini. Namun hal yang paling membuat Dalyong berkesan, di mana pria tua itu selalu membawa wanita cantik yang berbeda-beda setiap malam. Hingga suatu saat, pria tua itu menggandeng dua wanita cantik sekaligus, sehingga hal itu sangat membuat Dalyong begitu iri. Terlebih pria tua itu selalu berganti jam mewah setiap hari. Walau Dalyong tak tahu merek jam mewah apa yang dipakai pria tua tersebut, sehingga hal itu membuat Dalyong bingung. Kehidupan seperti apa yang dilakukan pria tua itu setiap malam? Apakah seperti ini kehidupan orang-orang kaya? Akan tetapi suatu malam, di mana Dalyong kembali bertemu pria tua itu. Namun kali ini, pria tua itu hanya sendirian, tanpa adanya seorang wanita. Dan terlihat juga
Pria tua itu memakai jam mewah berbeda, hingga Dalyong berpikir, apakah pria tua itu merupakan anggota mafia, karena dia hanya terlihat ketika malam saja. Namun tiba-tiba pria tua itu melihat Dalyong, serta menyapanya dengan tatapan yang begitu tajam, sehingga membuat Dalyong terkejut, karena ternyata pria tua itu tahu jika Dalyong selalu meliriknya. Di sana pria tua itu bertanya kepada Dalyong, kenapa dia tidak turun? Karena lift sudah berhenti di lantai yang Dalyong tuju. Walau sedikit takut di sana Dalyong berterima kasih kepada pria tua itu. Namun saat itu, pria tua itu berkata kepada Dalyong agar dia berhati-hati, karena sepertinya gedung berguncang kembali. Dan kembali, Dalyong berterima kasih kepada pria tua itu. Walau saat itu Dalyong tak menyangka, walau pria tua itu terlihat dingin, namun ternyata dia sangat baik. Terlihat Dalyong mencoba merapikan barangnya, karena begitu sulit membawa dua barang sekaligus. Akan tetapi saat itu, tiba-tiba gedung berguncang kembali. Namun guncangan itu begitu kuat, hingga terlihat Dalyong sampai terjatuh, dan retakan-retakan gedung mulai muncul di sana. Dan itulah awal di mana Dalyong terjebak dalam reruntuhan gedung apartemen. Dalyong yang putus asa mulai meratapi dirinya, karena dia tak mengerti kesalahan apa yang diperbuatnya, hingga mendapatkan kesialan seperti ini. Akan tetapi ketika Dalyong mulai pasrah akan keadaannya, di sana terdengar suara seseorang, sehingga Dalyong pun berteriak dan meminta pertolongan. Namun saat itu Dalyong tersadar kalau suara yang didengarnya adalah suara pria tua kaya itu. Dan tak lama, terlihat dua mata merah menyala yang ada di depan Dalyong, di mana mata menyala itu adalah pria tua kaya. Pria tua itu memastikan apakah dirinya adalah Dalyong, namun melihat banyaknya darah mengalir dari balik reruntuhan pria tua itu, membuat Dalyong bertanya, apakah dia baik-baik saja? Namun pria tua itu malah mengatakan kalau itu bukanlah masalah dan dia tidak memiliki banyak waktu. Sehingga Dalyong bingung apa maksud perkataannya itu. Pria tua itu mengatakan kalau sepertinya gedung akan runtuh dan dia punya banyak hal yang harus dilakukan. Dan jika seperti ini, maka mereka berdua akan tewas. Dan karena hal itu, pria tua itu mengatakan, apakah Dalyong ingin dibantu untuk tetap bertahan hidup? Tentu saja hal itu membuat Dalyong semakin bingung, karena jelas-jelas mereka berdua tidak bisa pergi dan bergerak dari sana, sehingga membuat Dalyong bertanya, bagaimana caranya? Namun karena hal itu begitu rumit dijelaskan, pria tua itu berkata, kalau Dalyong hanya perlu mendonorkan darahnya. Tentu saja hal itu semakin membuat Dalyong bingung apa maksud semua perkataannya itu. Dan hari ini, 2 minggu setelah insiden runtuhnya gedung di sebuah rumah sakit, terlihat seorang perawat yang sedang melihat berita hari ini, di mana setelah runtuhnya gedung apartemen, hari ini mulai dilakukan pembongkaran resmi. Dan berita itu mengatakan kalau dalam insiden itu ada 15 orang tewas dan hanya 1 yang selamat. Dan orang itu adalah Dalyong. Saat itu terlihat Dalyong yang telah dirawat oleh seorang perawat cantik yang diketahui perawat itu bernama Gembura. Walau saat itu Bora merasa aneh dalam insiden runtuhnya gedung apartemen yang sangat tinggi, hanya Dalyong yang bisa selamat. Dan dia tidak mengalami luka fatal dan hanya mengalami patah lengan, sehingga membuat Bora berpikir apakah Dalyong suka olahraga sehingga dia bisa selamat. Namun jika diperhatikan, sepertinya Dalyong hanyalah seorang kutu buku. Saat itu Dora memastikan apakah Dalyong telah sadar dan bisa mendengar suaranya. Namun di sana Dalyong hanya diam dan tak berkata apapun, sehingga Bora berniat untuk pergi dan beristirahat. Akan tetapi ketika Bora keluar dan pintu kamar tertutup,
terlihat Dalyong yang membuka matanya, yang dimana saat itu hantu Pak Tua muncul dan meminta Dalyong untuk berhenti berpura-pura. Namun ternyata hal itu Dalyong lakukan karena dia tak ingin perawat itu menganggap dirinya gila karena mengatakan kalau ada hantu di depannya. Dan tentu jika itu terjadi, maka Dalyong akan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Sehingga di sana Pak Tua itu merubah bentuknya menjadi bola api. Saat itu Dalyong memastikan kalau Pak Tua itu memang sudah tewas. Dan Dalyong juga bertanya kalau semua insiden itu bukanlah ulah dirinya. Tentu saja pemikiran itu ditepis Pak Tua karena dia juga tak ingin kalau dia tewas seperti ini. Di sana Dalyong bertanya kepada Pak Tua, kenapa bisa dia selamat dalam insiden tersebut? Dan Pak Tua mengingatkan, bukankah Dalyong telah meminum darahnya? Dan hal itulah yang membuat Dalyong bisa selamat. Namun hal itu Dalyong lakukan karena saat itu Dalyong dehidrasi. Dan dengan wajah serius, Dalyong bertanya kepada Pak Tua, siapakah sebenarnya dia? Namun hal mengejutkan terjadi, di mana Pak Tua berkata kalau dia adalah seorang vampir. Mendengar hal itu Dalyong memastikan apakah yang dimaksud vampir merupakan vampir penghisap darah. Dan perkataan itu dibenarkan oleh Pak Tua, sehingga Dalyong memegang kepalanya dan berpikir kalau dia menjadi gila. Dan Dalyong memastikan kalau jika seperti itu, apakah Dalyong telah menjadi seorang vampir? Namun Pak Tua berkata kalau itu benar. Akan tetapi karena Dalyong tidak digigit, maka Dalyong kebal terhadap sinar matahari dan tidak memiliki kelemahan khusus. Mendengar hal itu semakin membuat Dalyong menjadi bingung. Apakah dia manusia atau seorang vampir? Namun Pak Tua itu berkata kalau dia akan merusak Dalyong dan menjadikannya miliknya. Tentu saja Dalyong semakin bingung. Apa maksud semua ini? Kenapa dia harus dirusak? Sehingga Dalyong menganggap kalau apa yang dikatakan Pak Tua itu bohong. Namun Pak Tua itu meminta Dalyong keluar untuk membuktikan semua perkataannya. Namun mengetahui fakta kalau dirinya masih hidup dalam insiden itu merupakan keajaiban. Dan Dalyong merasa kalau dia sudah semakin gila dan tak akan rugi jika Dalyong mempercayai perkataan Pak Tua itu. Terlihat Dalyong yang perlahan melihat keadaan di luar kamar. Namun betapa terkejutnya Dalyong karena semua orang di sana telah berhenti bergerak. Bahkan tetesan air minum yang ingin Bora ambil berhenti. Pak Tua itu menjelaskan kalau manusia sering salah mengartikan banyak hal terhadap vampir karena sebuah film. Mereka berpikir kalau vampir adalah monster yang berkeliaran sambil meminum darah. Dan kekuatan yang akan diberikan Pak Tua itu lebih kuat dari yang dia kira. Namun bukan hanya itu, Pak Tua memiliki banyak kemampuan yang akan diberikannya kepada Dalyong. Melihat kemampuan itu, di sana Dalyong bertanya, apakah dengan cara ini dia merusak manusia dan menjadikan miliknya? Sehingga Dalyong penasaran bagaimana caranya. Pak Tua itu pun mengatakan kalau bukankah sudah jelas kalau Pak Tua memakannya. Sehingga hal itu membuat Dalyong bingung apa maksud perkataannya. Dan saat itu Pak Tua menjelaskan kalau Dalyong tidak memiliki cara lain dan prosesnya akan sangat sederhana baginya, di mana Dalyong harus menggoyang para wanita untuk tetap bertahan hidup. Dan Pak Tua berjanji kalau dia akan membawa Dalyong ke wanita-wanita cantik di dunia. Sehingga Dalyong berpikir kalau hal itu akan sangat menarik baginya. Namun melihat betapa seksualnya Bora yang ada di hadapannya, Dalyong pun berpikir apakah dia boleh memakannya dan menggoyang perawat cantik ini. Di saat Dalyong memikirkan apakah dirinya bisa menggoyang perawat itu, Pak Tua itu memberitahu
kalau Dalyong sudah diwarisi kekuatan vampir olehnya. Dan Pak Tua itu berkata, kalau Dalyong mungkin akan lebih kuat darinya. Tapi untuk saat ini, Dalyong diminta untuk mencari tahu sendiri. Dan di sana Pak Tua memberikan Dalyong pilihan, apakah dirinya ingin kembali menjadi manusia normal atau hidup sebagai vampir. Dan mendengar hal itu, Dalyong berusaha memilih yang terbaik untuk dirinya. Walau keputusan tersebut sedikit sulit diambil, namun ketika Dalyong mengingat Pak Tua yang bisa bersama wanita-wanita cantik dengan kekuatan vampir, maka Dalyong memutuskan kalau dia bersedia menjadi vampir. Dengan tegas Dalyong kembali berkata kalau dia bersedia hidup sebagai vampir untuk merubah nasibnya. Saat ini di ruang pusat informasi, terlihat Bora yang melakukan tugasnya di ruang tersebut. Namun saat itu Bora teralihkan oleh kehadiran dua teman perawatnya, yang dimana mereka menanyakan berkas yang Bora cetak sesuai permintaan mereka. Dan Bora pun menjawab kalau berkas yang mereka pinta sudah ditaruh di atas meja. Akan tetapi dua temannya itu mengatakan kalau mereka sudah mencarinya, namun tidak menemukan berkas yang mereka cari. Maka dari itu, mereka bertanya kepada Bora. Walau dalam hati Bora begitu kesal, namun di sana Bora tak menunjukkannya. Dan terlihat Bora tersenyum sambil meminta maaf kepada kedua temannya itu, sehingga mereka pun meninggalkan Bora dan tak peduli akan berkas itu. Tak lama terlihat Bora yang menaiki atap gedung, terdiam melihat terbenamnya matahari. Namun ternyata saat itu Dalyong telah mengawasi Bora, sehingga membuat Pak Tua bingung. Kenapa Dalyong harus diam-diam mengawasi saja? Padahal saat itu Dalyong adalah vampir yang bisa melakukan apapun yang dia mau dengan menggunakan kekuatannya. Akan tetapi ternyata Dalyong tidak ingin menggunakan kekuatan itu, karena kekuatan itu hanya bisa menghentikan waktu selama 3 menit saja. Sehingga Dalyong berpikir, jika dirinya gegabah, maka mungkin saja dia akan ketahuan dan masuk penjara. Apalagi Dalyong hanya bisa menggunakan kekuatan itu hanya sekali dalam sehari. Sehingga Dalyong bertanya, kemampuan apa lagi yang dimiliki seorang vampir selain menghentikan waktu? Namun Pak Tua itu berkata kalau dia akan memberitahunya nanti, karena dalam kondisi Dalyong saat ini, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan lainnya. Dan karena hal itu juga yang membuat Dalyong hanya mengawasi Bora saja. Tak lama terlihat Dalyong yang begitu terkejut, di mana saat itu Bora memegang tongkat bisbol dalam posisi siap memukul kapan saja. Dan tak lama Bora pun mengayunkan tongkat bisbol itu dengan begitu kuat. Tentu saja melihat hal itu Dalyong begitu terkejut, karena jika tongkat itu mengenai bola atau seseorang, pasti dia akan hancur. Dan tak lama Bora pun terdiam dan merasa sedikit lega, karena ternyata Bora melakukan hal itu untuk melampiaskan kekesalannya kepada kedua temannya tadi. Dan di sana Bora merapikan rambutnya yang terurai berantakan. Dan Bora juga berkata, andai dia tidak membutuhkan pekerjaan ini, maka mungkin saja dia tidak akan menahan diri untuk menghajar dua temannya itu. Dan melihat itu semua membuat Dalyong begitu kagum, karena Bora bisa mengendalikan emosinya. Apalagi ketika dia tersenyum, terlihat Bora begitu manis. Bahkan Pak Tua pun setuju kalau Bora mempunyai pesona tersembunyi yang berbeda dengan wanita-wanita lainnya. Tak lama terdengar alarm HP berbunyi, yang dimana Bora mengatakan kalau ini sudah waktunya menemui pesuruh itu. Mendengar hal itu membuat Dalyong penasaran,
Siapakah pesuruh yang dimaksud Bora? Dan kenapa seorang perawat seperti Bora bisa berkata kasar seperti itu dalam memanggil seseorang? Namun siapa sangka, ternyata pesuruh yang dimaksud Bora adalah Dalyong sendiri, yang dimana saat itu Bora memeriksa keadaan Dalyong. Mengetahui hal itu, Dalyong begitu kesal. Kenapa Bora bisa menyebutnya sebagai pesuruh? Melihat raut wajah Dalyong yang terbaring kesal telah menarik perhatian Bora, sehingga Bora bertanya, apakah ada pasien pingsan bisa cemberut seperti itu? Yang dimana sepertinya Bora sadar kalau Dalyong tidaklah pingsan. Terlihat wajah Dalyong yang cemberut karena begitu kesal kepada Bora, karena bisa-bisanya Bora terus meledek Dalyong. Padahal sebelumnya Bora sudah melampiaskan kekesalannya. Namun kenapa Bora menjadikan Dalyong sebagai sasaran untuk melampiaskan kekesalannya? Terlihat Bora yang sudah selesai dengan tugasnya. Dan saat itu Bora tersenyum serta melambaikan tangan kepada Dalyong dan berkata kalau dirinya akan kembali lagi nanti. Chapter pun berpindah di ruang istirahat. Terlihat Bora yang tertidur dengan begitu pulas di atas sebuah ranjang. Namun ternyata di sana Bora tak sendirian. Terlihat Dalyong dan juga Pak Tua ada di ruangan itu, yang dimana ternyata Dalyong datang karena begitu kesal kepada Bora yang telah meledeknya. Akan tetapi pandangan kesal Dalyong berubah, yang dimana ternyata Dalyong tak menyangka kalau Bora begitu cantik. Melihat Bora yang begitu cantik membuat Dalyong ingin menggoyang Bora, sehingga di sana Dalyong berpikir, apakah jika dirinya ketahuan telah menggoyang Bora, maka dia akan dipenjara. Namun mengingat kalau Dalyong memiliki kekuatan vampir dalam menghentikan waktu, di sana Dalyong berencana jika dia ketahuan dalam menggoyang Bora, maka dia akan kabur dengan kekuatan itu dan merasa kalau semua akan aman. Terlihat Dalyong yang bersiap untuk menggoyang Bora. Dalyong pun melepaskan satu persatu kain yang menutupi Bora, dan di sana Dalyong tak mengira kalau Bora semakin cantik tanpa ada kain yang menutupi. Terlihat raut wajah Bora yang lucu dan imut karena perbuatan Dalyong saat itu. Setelah mimik cucu, Dalyong pun tak sabar untuk menggoyang Bora di sana. Dan tak lama, terlihat Dalyong menggunakan kekuatan vampir dalam menghentikan waktu. Dikarenakan saat itu Bora terbangun dan sadar dari tidurnya. Dan hal itu membuat Pak Tua cemas karena Dalyong sedikit telat menggunakan kekuatannya. Akan tetapi Dalyong berkata kalau Pak Tua tak perlu khawatir, dikarenakan ruangan ini begitu gelap, sehingga Dalyong yakin kalau Bora tidak bisa melihat dirinya. Dan mungkin saja Bora mengira kalau apa yang dialaminya itu hanyalah sebuah mimpi. Di sana Pak Tua pun bertanya kepada Dalyong apa yang akan dilakukannya ketika melihat Bora di depannya. Dan melihat betapa cantiknya Bora membuat Dalyong tak sabar untuk menggoyang Bora secepatnya. Tentu saja melihat hal itu membuat Pak Tua senang, karena saat ini Dalyong benar-benar menjadi seorang vampir sejati, yang dimana Dalyong bersiap untuk menggunakan Bora dan juga menggoyangnya. Terlihat Dalyong yang bersiap memberi hadiah singkong keju kepada Bora. Tanpa berkata-kata, Dalyong pun memberikan singkong keju kepada Bora. Dan terlihat betapa terkejutnya Dalyong karena dalam keadaan tak bisa bergerak, Bora memakan singkong keju Dalyong dengan penuh antusias. Hingga akhirnya
Keju lumer singkong Dalyong pun meleleh dibuatnya. Namun karena kekuatan menghentikan waktu akan habis, Dalyong sedikit panik dan mencoba pergi dari sana. Agar Bora tidak tahu apa yang dilakukan Dalyong. Akan tetapi saat itu Pak Tua memberitahu Dalyong kalau Dalyong tidak perlu pergi dari sana. Karena ternyata Bora telah pingsan karena kekenyangan makan keju lumer dari singkong keju Dalyong. Dua bakpao pada terlihat suasana sepi area rumah sakit setelah tahu enaknya bakpao Bora di kamar Bora. Dalyong pun ingin memberi hadiah mengamati area pada Bora karena Dalyong harus bisa pergi tanpa meninggalkan jejak apapun. Tak lama terlihat Dalyong yang sudah kembali ke kamarnya dan Dalyong merasa lega karena telah berhasil membalas Bora tanpa ketahuan. Walau saat itu Dalyong tak percaya kalau dia bisa mendekati gadis cantik seperti Bora. Dan jika bukan karena kekuatan vampir, mungkin saja Bora sudah menolaknya. Namun ternyata saat itu Pak Tua tahu apa yang dipikirkan oleh Dalyong. Dan saat itu Pak Tua meminta Dalyong untuk melihat tangannya yang cedera. Terlihat Dalyong yang sedikit terkejut karena saat itu Dalyong merasa jika tangannya itu telah kembali pulih. Padahal sebelumnya dokter memberitahu kalau Dalyong akan sembuh dalam waktu yang cukup lama. Dan dalam kebingungan itu, di sana Pak Tua berkata kalau semua itu terjadi karena Dalyong telah murni menjadi seorang vampir. Apalagi Dalyong telah menyerap energi vital Bora sebelumnya, sehingga hal itu membuat Dalyong pulih. Dan jika Dalyong bisa terus menyerap energi vital wanita, maka dia akan semakin kuat. Mendengar hal itu membuat Dalyong senang. Apalagi cara untuk menjadi kuat benar-benar menyenangkan. Namun di sana Dalyong penasaran, larangan apakah yang harus dilakukan agar dia tidak celaka. Dan Pak Tua menjawab kalau Dalyong jangan hanya menyerap energi satu wanita saja, karena jika itu dilakukan, maka wanita itu akan menjadi mumi. Malam pun semakin larut, dan terlihat Dalyong masih tak percaya dengan takdirnya itu. Namun di lain sisi, terlihat Bora yang baru selesai mandi, karena saat itu Bora merasa bingung, kenapa banyak sekali lumaran singkong keju pada dirinya. Dan saat itu Bora tak yakin apakah itu sebuah mimpi atau sebuah kenyataan, karena Bora merasa kalau itu terlihat nyata, yang dimana Bora melihat kalau Dalyong telah memberikan singkong keju lumer kepadanya. Bahkan saat itu Bora masih merasakan aroma menyengat lumeran singkong keju itu. Apalagi Bora merasakan rasa sakit pada rahang dan tenggorokannya. Dan karena itu semua, terlihat Bora yang bersiap untuk pergi menemui Dalyong dan memberikan pelajaran kepadanya. Akan tetapi saat itu teman Bora datang dan meminta Bora untuk ikut bersamanya. Sehingga hal itu membuat Bora bingung dengan apa yang dilakukan temannya itu. Dan di tempat lain, terlihat Dalyong yang terbangun, karena saat itu dokter tak menyangka kalau luka yang dialami Dalyong telah sembuh dengan cepat. Dan alih-alih menepis rasa curiga dokter, di sana Dalyong mengatakan kalau semua itu karena perawat yang baik terhadap dirinya. Saat itu dokter bertanya, apakah Dalyong mempunyai keluarga yang bisa dihubungi? Karena ketika Dalyong ditemukan, tidak ada satupun kontak dari keluarga Dalyong. Namun saat itu Dalyong berkata kalau dirinya ingin pergi ke kampus sebentar jika diizinkan, karena Dalyong ingin melakukan pendaftaran ulang di sebuah kampus. Akan tetapi saat itu di depan pintu, terlihat Bora yang melihat keadaan Dalyong dari kejauhan. Namun di sana wajah Bora memerah ketika melihat Dalyong dan teringat akan mimpi yang dialami sebelumnya. Keesokan pagi di sebuah kampus,
di mana banyak sekali wanita-wanita cantik di kampus itu. Bahkan guru beserta asisten di sana terlihat cantik-cantik. Dan di sana terlihat Dalyong yang begitu senang karena telah kembali ke kampus. Apalagi Pak Tua yang melihat banyak sekali wanita cantik di kampus, berkata kepada Dalyong kalau ini salah satu tempat yang sangat bagus. Saat ini di ruang administrasi, terlihat Dalyong yang mendaftarkan kembali dirinya sebagai calon mahasiswa kampus, di mana sebelumnya Dalyong terhenti karena faktor ekonomi. Namun ketika petugas administrasi mengecek semua data Dalyong, saat itu perhatian Dalyong teralihkan oleh bakpao padat berisi yang dimiliki petugas itu. Namun betapa terkejutnya Dalyong ketika dirinya dipanggil dengan nama kecilnya. Dan di sana petugas itu membuka topinya serta memperlihatkan wajah cantiknya kepada Dalyong, yang dimana petugas itu bertanya kepada Dalyong apakah dirinya masih mengingat siapa dia. Dengan sebuah senyuman Dalyong menggaruk kepalanya, seolah mengatakan kalau dirinya lupa akan siapa wanita itu, yang dimana wanita itu berkata kalau dia bernama Haejin dan pernah bersekolah bareng dengan Dalyong. Mendengar hal itu Dalyong tersenyum karena sebenarnya Dalyong ingat kalau Haejin merupakan wanita populer di masa sekolah dulu, sedangkan Dalyong adalah murid biasa yang tak dikenal siapapun. Tak lama terlihat Haejin yang memegang tangan Dalyong karena dia tak menyangka akan bertemu dengan teman sekolahnya dulu. Apalagi Dalyong mengambil jurusan yang sama dengan Haejin. Chapter pun berpindah di rumah sakit, di mana saat itu Dalyong telah kembali setelah mendaftarkan dirinya di kampus. Namun melihat Dalyong yang tersenyum membuat Pak Tua penasaran kenapa dia begitu senang saat itu, yang dimana ternyata Dalyong senang bertemu dengan Haejin, siswi populer di sekolahnya dulu. Dan karena Pak Tua tahu isi pikiran Dalyong, di sana Pak Tua bertanya kepada Dalyong, kenapa dia tidak menggunakan kekuatan vampir dalam memberhentikan waktu dan bersenang-senang dengan Haejin. Namun di sana Dalyong menjawab, jika dia melakukan hal itu, maka hal itu tidak akan seru. Apalagi kemampuan Dalyong yang belum terbiasa, maka hal itu akan membuat dirinya tertangkap saja. Terlihat Dalyong yang bersiap untuk istirahat di kasurnya. Dan saat itu Dalyong bertanya kepada Pak Tua, kemampuan apa lagi yang dimiliki seorang vampir? Akan tetapi bukannya memberitahu. Di sana Pak Tua berkata, kalau saat ini ada satu hal yang harus kita urus. Dan tak lama, perhatian Dalyong teralihkan oleh pintu kamar yang terbuka, yang dimana saat itu terlihat Bora yang datang menyapa Dalyong dengan sebuah senyuman. Akan tetapi sapaan itu justru membuat Dalyong bingung. Kenapa Bora yang menyebalkan bisa berubah seperti itu? Apalagi saat itu terlihat Bora mengenalkan dirinya kepada Dalyong dengan sebuah senyuman yang begitu dingin, seolah-olah berkata kalau dia akan melakukan sesuatu kepada Dalyong. Sehingga hal itu membuat chapter ini pun selesai. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Bora telah mengetahui kalau Dalyong telah memberikan singkong keju padanya, sehingga dia berniat untuk membalas Dalyong? Tunggu chapter berikutnya di channel ini. Dan buat kalian semua, jangan lupa untuk klik dan subscribe. See you.